Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 21 April 2023. Renungan didasarkan dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 16. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersuka cita dan bersyukur atas setiap kemurahan dan pertolongan-Mu. Engkau senantiasa hadir menyatakan diri memberkati dan mengurapi kami dengan kekuatan, cinta, dan keselamatan-Mu, ya Tuhan Yesus. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin Tuhan, menjadi kekuatan kami untuk terus menaruhkan pengharapan kepada-Mu. Terlebih, kami bertindak yang benar sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan oleh kesempurnaan pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 16, demikian sabda Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 21 April 2023 adalah Kuduslah Kamu. Di teks yang kita renungkan ada frasa hawa nafsu. Tentu kita sering mengucapkan itu. Jika merunut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hawa nafsu berarti berkaitan dengan keinginan. Tetapi juga ada arti yang lain, sebuah kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Jika artinya demikian, maka dari teks yang kita renungkan hari ini, hawa nafsu yang dimaksudkan adalah kecenderungan dari keinginan untuk melakukan yang tidak baik. Jelas bahwa arti ini menggambarkan dan menjelaskan. Memang ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan manusia. Bahkan kita melakukannya. Padahal pula kita tahu bahwa kehidupan ini bukan diisi hal yang tidak baik. Justru ada hal-hal baik yang Tuhan tunjukkan kepada kita bersama. Artinya pula bahwa kita mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang menjadi persoalannya adalah kenapa kita, seperti arti di Kamus Besar Bahasa Indonesia, punya kecenderungan untuk melakukan hal yang tidak baik. Ada apa? Apakah kita bisa kemudian mengatakan dengan mengelak, ya karena kita tidak sempurna, karena kita masih manusia, kita bukan Tuhan. Atau mungkin ada yang mengatakan lumrahe menungso, melakukan hal yang tidak baik. Tapi pertanyaan yang lain, apakah kita bisa mengupayakan yang baik? Tentu bisa. Lalu pertanyaannya kenapa kembali? Justru yang tidak baik yang sering kita lakukan. Apakah kehidupan kita diisi dengan penuh dengan hawa nafsu itu sendiri?
Sehingga kebenaran firman Tuhan itu tidak menjangkau, tidak menguasai kehidupan kita. Maka hari ini, teks yang kita renungkan mengangkat kita kembali pada kesadaran spiritual bahwa Ia telah bangkit. Berarti apa? Ia berkuasa, Ia berkehendak, Ia yang mulia menyatakan keselamatan itu juga mengundang kita untuk hidup baik di dalam kasih dan kemurahan-Nya. Kebaikan yang seperti apa? Kita perhatikan di ayat yang ke-13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi berkaitan akal budi dalam segenap tubuh jiwa roh kita harusnya tadi disebutkan diletakkan sehingga membangun kesadaran kita waspada pada hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Anugerah yang dari Tuhan sesungguhnya bekerja dalam kehidupan kita bersama. Kita tahu kok mana yang baik dan tidak baik. Maka inilah menjadi pesan pertama bagi kita bersama. Upayakanlah terus menuju yang baik. Dengan apa? Kita senantiasa mendengar kebenaran sabda Tuhan, kemudian melakukan seluruhnya dalam kehidupan sebagai tindakan yang benar. Dengan demikian, jika kita terus berlatih, ada yang mengatakan olah roh atau olah spiritual, dan terus kita mengerjakan, bukan saja menjadi sebuah kebiasaan, bukan saja menjadi gaya hidup, tetapi menjadi apa? Pilihan hidup dalam cara beriman. Dengan demikian, hawa nafsu itu digantikan dengan akal budi yang diisi oleh anugerah kebenaran dan hikmat Tuhan yang bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, orientasi kita bukan pada persoalan memuaskan hawa nafsu, keinginan yang tidak baik. Tetapi bagaimana kita menundukkan, meletakkan itu pada kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga hanya Tuhan saja yang kita yakini. Sehingga Tuhan yang memimpin kita, bukan hawa nafsu kita yang memimpin diri kita. Contohnya seperti apa? Kita tahu kok. Mungkin di antara kita sering marah-marah, berangasan. Terus kemudian cepat menilai orang, cepat berkata-kata kotor, pikirannya tidak tenang karena punya keinginan-keinginan yang sifatnya material, bahkan ingin mengusahakan dan menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Tundukkan semuanya dalam kerendahan hati, karena anugerah Tuhan jika kita terbuka, Tuhan bekerja melakukan yang baik dan memampukan kita melakukan yang baik pula. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus ayat yang ke-14 dan 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Menjadi taat dan disebutkan jangan turuti hawa nafsu. Dengan kita terus taat mengerjakan yang baik yang menuruti setiap kehendak Tuhan. Mengolah roh, mengolah tubuh jiwa roh kita, mengolah spiritualitas kita yang terhubung senantiasa dengan Tuhan. Yakinlah dengan ketaatan itu akan menghasilkan buah. Tidak langsung menilai orang marah-marah, langsung cepat tersinggung, cepat kemudian menilai yang lain lebih rendah dan menganggap diri paling hebat. Atau pada sisi yang lain, kemudian melakukan segala cara untuk menjatuhkan yang lain. Pikiran kita terus bermain, bagaimana yang lain kemudian bisa ditundukkan. Dan lain sebagainya. Benamkan itu dan lepaskan itu, tundukkan itu dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita bertobat, Tuhan aku salah, aku berdosa. Aku mengampuni mereka yang bersalah. Aku mengampuni mereka yang buat aku terluka.
dengan usaha dalam olah spiritual tadi, yakinlah kita akan menemukan pendamaian, menemukan rahmat, menemukan berkat, menemukan kekuatan. Dan dalam olah spiritual kita, sesungguhnya membersihkan tubuh jiwa roh kita untuk tidak terikat melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hawa nafsu itu sendiri. Sehingga apa? Dengan melakukan itu semuanya disebutkan, kuduslah kamu. Kita tahu bahwa ada banyak hal dalam diri kita yang tidak kudus. Laku sinah kita dalam pikiran atau mungkin tindakan kita. Dan banyak hal yang membuat kita justru jatuh di dalam dosa. Perbuatan dan tingkah laku kita yang tidak pernah rendah hati. Tindakan dan ucapan kita yang seringkali merasa paling hebat dan lain sebagainya. Mari di pesan yang kedua ini, kuduslah kamu. Justru dalam kekudusan itu sendiri, kita akan menemukan rahmat, berkat, dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sebagai penutup tema hari ini, kuduslah kamu. Sumber kekudusan itu dari Tuhan. Persis di ayat yang ke-16. Sebab aku kudus. Bukankah Tuhan kita Yesus Kristus tanpa celah? Ia disalibkan bukan karena kebersalahan dirinya, tetapi ia rela menanggung semuanya. Dan ia tidak melawan itu. Itulah kekudusan yang dari Tuhan. Bahkan sampai titik Tuhan mengatakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kekudusan itu berbuah pada apa? Kebaikan, rahmat, kasih karunia. Dan ia bangkit bukan untuk membalas dendam pada orang-orang yang berbuat salah kepada Tuhan Yesus. Tidak. Tetapi Tuhan menyatakan rahmat berkat kepada siapa saja. Dan nanti ada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, di mana para murid bukan saja murid-murid yang pertama, tetapi 120 orang menjadi murid, bergabung bukan laki-laki saja tapi perempuan. Dan nanti ada peristiwa Pentakosta. Banyak orang kemudian menjadi percaya dan kemudian ada cara hidup jemaat yang pertama, di mana ada 3.000 orang menjadi bertobat. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan Tuhan menyelamatkan kita bersama. Tuhan yang bangkit mengajak dan mengundang kita untuk bangkit dalam hidup kekudusan. Jangan pernah kemudian berhenti berusaha melakukan yang baik, yang benar. Jangan pernah takut, tapi tunjukkan keberanian itu. Yakinlah Tuhan yang kudus yang memanggil kita adalah Tuhan yang mengkuduskan kita, supaya ketika kita merespon kekudusan yang dari Tuhan dengan kita hidup kudus, maka kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita bisa mengampuni, kita bisa bersama, kita bisa membangun kehidupan rumah tangga yang kembali harmonis, kita bisa berbagi, kita bisa melakukan upaya-upaya yang baik. Kita tidak terus berpolitik, praktis. Tetapi yang kita pikirkan, kita renungkan dan kita harapkan adalah bagaimana membangun kehidupan yang damai sejahtera. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari kita sambut kekudusan yang dari Tuhan dengan laku hidup kita. Yang rendah hati, yang mau terarah dan mau dipimpin oleh Tuhan. Bukan yang mau dipimpin oleh hawa nafsu kita. Kuduslah kamu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk rahmat berkat-Mu, mana kami dipanggil untuk hidup kudus, sebab Engkau kudus. Karena di dalam kekudusan-Mu Tuhan, Engkau memampukan kami menemukan damai sejahtera, rahmat dan kuasa yang dari-Mu. Kami percaya firman-Mu terjadi oleh karena Engkau berkehendak baik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran-Mu berbicara, maka kami yakin Engkau memberkati secara khusus kehidupan keluarga besar mendiang Bapak Wilson Siagian. Engkau menolong, Engkau mengurapi, Engkau juga Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan
untuk seluruh keluarga yang berduka. Kasih-Mu dinyatakan dan berkat-Mu hadir ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan, khususnya seluruh warga GKJ Sarimulyo. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Matius, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, demikian juga Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budian Dono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sari Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar, kasih-Mu dinyatakan untuk kehidupan hamba-hamba-Mu ini, dan Engkau memberikan penghiburan, memberikan kesegaran, dan Engkau menolong Tuhan dengan kuasa dan mukjizat-Mu. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan rahmat serta berkat-Mu hadir atas mereka. Berkatilah kami Tuhan dalam segala kerinduan, harapan kami di tengah berbagai pergumulan yang sedang kami alami. Kami yakin Engkau Tuhan memberkati kami dan menolong kami. Kami yakin Tuhan Engkau juga hadir dari setiap apapun yang sedang kami kerjakan dan usahakan. Berkat-Mu melimpah dan Engkau Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat dalam segala hal yang menjadi permohonan kami kepada-Mu Tuhan. Tolonglah kami untuk terus berharap, tolonglah kami untuk terus percaya, tolonglah kami untuk terus meyakini bahwa Engkau Tuhan menyatakan perbuatan-Mu yang besar untuk kami, termasuk juga untuk segenap anak dan cucu kami. Khususnya ya Tuhan, untuk anak dan cucu kami yang hendak menjalani ujian di tingkat SD, SMP, dan SMA, tolonglah mereka Tuhan. Apapun yang menjadi harapan mereka Engkau penuhkan dengan kepandian, dengan kesukacitaan, kegembiraan, dan kekuatan. Berkati mereka untuk mengerjakan soal dengan baik dan mampukan untuk setiap orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka dengan baik pula Tuhan. Kami yakin Engkau memberkati anak-anak dan cucu kami dalam kasih dan kemurahan-Mu yang menyelamatkan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kami percaya Tuhan, rahmat berkat-Mu hadir, berikan kelimpahan kasih dan mujizat serta karya-Mu yang besar itu. Berkati juga Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Khususnya untuk rekan, sahabat, dan saudara kami yang melaksanakan atau merayakan Idul Fitri. Berkatilah mereka, tolonglah mereka. Berikan juga damai dan ketentraman untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Sehingga rekan, sahabat, dan saudara kami yang menjalankan dan merayakan Idul Fitri semuanya menemukan makna terdalam dan semuanya berjalan oleh karena damai sejahtera-Mu Tuhan. Mampukan kami juga Tuhan untuk bisa bersilaturahmi dan mengucapkan perayaan syukur mereka Tuhan. Sehingga kami menemukan juga damai sejahtera di dalam-Mu Tuhan ketika berjumpa dan kembali dalam kehangatan sebagai sesama manusia. Berkati kami dan tolonglah kami Tuhan. Demikian juga untuk perdamaian dunia Tuhan, tolonglah. Kami yakin Kau menghentikan peperangan antara Rusia dan Ukraina. Setahun lebih kami terus memohon kepada-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau menyatakan kehendak dan kasih-Mu sehingga peperangan itu berakhir. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dengan percaya, hanya dalam kuasa dan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu kami berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.